Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinini wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul 'Allam ahlul fadli wal in'am. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likullil anam bidinil huda wassalam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-baratil kiram ahli tawqir wal ihtiram wa sallama tasliman katsiran ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki bulan Zulqaidah tahun 1447 Hijriah. Bulan Zulqaidah termasuk Syahrul Hurum, yaitu bulan yang dihormati dalam syariat Islam. Bahkan berturut-turut setelah bulan Zulqaidah kita akan memasuki bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Yang ketiganya termasuk Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajabu mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya zaman ini telah berjalan, berputar sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan letaknya berurutan, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas kita bisa memahami bahwa yang termasuk Asy-Syahrul Hurum atau bulan haram, bulan yang dihormati di dalam Islam ada 4, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hadirin sidang Jumat yang dihormati Allah, mengapa keempat bulan itu disebut sebagai bulan haram atau bulan yang dihormati? Yang pertama adalah dalam keempat bulan itu diharamkan untuk berperang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan maksud dari bulan haram. Firman Allah Ta'ala, "Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir." Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang di dalam bulan itu adalah dosa besar. Quran surat Al-Baqarah 217. Ayat di atas menjelaskan bahwa tentang haramnya berperang dalam bulan-bulan tersebut, dan itu merupakan rahmat Allah terhadap segenap hambanya, agar mereka bisa melakukan perjalanan dengan aman di dalamnya, dan agar mereka bisa melaksanakan haji dan umrah pada bulan-bulan tersebut, yaitu dimaksud dalam Majmu' Fatawa Ibnu Baz jilid ke-18 halaman 433. Di antara syarat terselenggaranya ibadah haji adalah perjalanan yang aman. Maka razia larangan perang saat bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram adalah amannya pelaksanaan ibadah haji. Bulan Zulqaidah adalah bulan di mana kaum muslimin menjalankan keberangkatan haji dari seluruh penjuru dunia. Kloter pertama jemaah haji Indonesia tahun 2006 ini dijadwalkan masuk asrama pada 21 April kemarin, yaitu tepatnya adalah 4 Zulqaidah 1457 Hijriah, dan diberangkatkan ke Madinah pada tanggal 22 April 2026
yaitu tanggal 5 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Total jemaah insya Allah 221 ribu akan diberangkatkan secara bertahap hingga Mei 2026. Sementara embarkasi Solo sudah menerima jamaah kloter pertama di asrama Donohudan, yaitu pada tanggal 21 April kemarin 2026. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Puncak haji adalah wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah 1447 Hijriah, di mana jutaan jemaah berdiam diri, berzikir dan berdoa memohon ampunan yang dijadikan sebagai rukun haji yang paling utama. Kemudian disusul Idul Adha pada 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Sedangkan bulan Muharram adalah bulan kepulangan haji bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Berdasarkan rencana perjalanan haji 1447 Hijriah, kepulangan seluruh jamaah haji Indonesia ke tanah air dijadwalkan berakhir pada 1 Juli 2026 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Rangkaian pemulangan ini menandai berakhirnya pelaksanaan haji tahun 2026. Sekali lagi, di antara hikmah larangan berperang atau peperangan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah supaya perjalanan haji lancar dan aman, sehingga kaum muslimin seluruh dunia dapat menunaikan ibadah haji dengan selamat dan nyaman. Salah satu syarat kelancaran ibadah haji adalah perjalanan yang aman atau amun at-thoriq. Maka rahasia di balik larangan berperang pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah demi menjamin keamanan pelaksanaan ibadah haji secara utuh. Demikian hikmah di balik kemuliaan bulan-bulan haram tersebut dalam hubungannya dengan pelaksanaan haji. Allah menetapkan aturan ini agar perjalanan ibadah haji yang agung ini berjalan dengan lancar, sehingga kaum muslimin dapat menunaikan rukun Islam yang kelima dengan selamat, tenang dan nyaman. Jemaah Jumat rahimakumullah. Alasan yang kedua yaitu dilarang melakukan kezaliman di bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berbuat zalim dalam bulan-bulan yang dihormati, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Al-ayat. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu itu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram yang 4 itu. Quran surat At-Taubah ayat 36. Sahabat Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Abbas telah menjelaskan tafsir dari ayat di atas. Ay fihinna kulluhun thumma ikhtassu minhun arba'atun faj'alahunna haruman wa 'azama hurmatuhun. Janganlah kalian menganiaya diri kalian, yakni pada seluruh bulan yang ada. Kemudian dikhususkan dari bulan-bulan itu adalah 4 bulan yang Allah telah menjadikannya sebagai bulan-bulan haram, yang telah dilebihkan keduanya daripada bulan yang lain. At-Taif Al-Ma'arif halaman 124. Maka di bulan Dzulqa'dah ini kaum muslimin harus lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan zalim. Setelah itu diteruskan di bulan Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab dengan berhati-hati untuk tidak berbuat zalim kepada keempat bulan tersebut, diharapkan agar akan menjadi kebiasaan baik di bulan-bulan yang lain. Alasan yang ketiga, dilipat gandakanlah pahala dan hukuman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan haram sebagai bulan kelipatan sanksi dan pahala. Barang siapa yang melakukan dosa di 4 bulan itu akan dilipatkan sanksinya, sebagaimana sebaliknya barang siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya akan dilipatkan pahalanya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu perihal kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bulan-bulan haram tersebut.
khassallahu min syuhuril 'ami arba'ata asyhurin faj'alahunna hurma wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala dhanba fihinna wal 'amala shalih wal ajru 'azam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk 4 bulan haram di antara bulan-bulan yang ada, dan diagungkan kemuliaannya di bulan itu, dan menjadikan dosa yang terbuat serta amal ibadah yang dilaksanakan menjadi lebih besar ganjaran dosa dan pahalanya. Tafsir At-Tabari 14 halaman 238. Maka di dalam 4 bulan haram didorong untuk melaksanakan amal soleh, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada orang lain. Amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berupa sholat sunnah, puasa sunnah, tilawatil Quran, zikir dan lainnya. Sementara itu amal soleh kepada orang lain dapat berupa sedekah, menolong orang yang kesusahan, menjaga lisan dan lain sebagainya. Memasuki bulan Dzulqa'dah ini, mari kita sibukkan diri menjalankan amal soleh. Sedangkan di bulan Dzulhijjah nanti sudah ada amal soleh yang dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu puasa 9 hari di awal Dzulhijjah, puasa Arafah, ibadah kurban dan ibadah haji. Sedangkan di bulan Muharram ada puasa Tasu'a dan Asyura. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, alasan bulan haram dimuliakan yaitu bulan yang disucikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sebagai bulan-bulan yang dihormati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang diberkahi. Begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika telah berkehendak bagi mereka yang beriman akan menjalankan apa saja yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan ikhlas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat yang sama menukil perkataan Imam Qatadah, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, innallaha ta'ala astafa sofaya min khalqih istofa minal malaikati rusula wa minan nasi rusula wastofa minal kalami dzikrah. Allah Subhanahu wa taala mensucikan makhluknya, di antaranya makhluk-makhluk ciptaannya, menyucikan para rasul dari kalangan malaikat, menyucikan para rasul di antara manusia yang lain, menyucikan zikir dari perkataan makhluknya. Wastofa minal ardil masajid wastofa minasyuhuri Ramadan wal asyurul hurum wastofa minal ayyam yaumal jum'ah wastofa minal layali lailatul qadar. Menyucikan masjid dari tanah-tanah lain, menyucikan bulan Ramadan dari bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lain, menyucikan hari Jumat di antara hari-hari yang lain, menyucikan malam Lailatul Qadar di antara malam-malam yang lain. Kaum muslimin tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui rahasia dan manfaatnya. Cukup bagi kita semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan membukakan hikmah-hikmahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita hormati 4 bulan yang telah dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah yaitu bulan ini, dan bulan Dzulhijjah dengan cara yang benar. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menunaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.